Ekonomi tumbuh 5,72%. Pemimpin dunia antri. Refli Harun dan Rizal Ramli, Indonesia lemah. Begitu Indonesia dikukuhkan sebagai presidensi G20, para pemimpin dunia mengantri untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Laporan Badan Pusat Statistik BPS yang baru saja diumumkan, selama kuartal 3 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 5,72%. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 dunia kalau memakai ukuran PDB nominal. Bahkan ekonomi Indonesia di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity. Namun di mata dua orang warga Indonesia, Refli Harun dan Rizal Ramli, Indonesia katanya lemah dan di tangan Presiden. Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli mengatakan ada ketakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pembiayaan terhadap ada domba pembayar, Jokowi bukan solusi bangsa kita. Makin lama semua akan porak-poranda, katanya. Sementara Refli Harun menyatakan bahwa berbagai keberhasilan itu tidak mempakaian Indonesia sebagai negara yang kuat. Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah, pemain-pemain minta itunya visa asing, jelasnya. Ya mau bagaimana lagi, Indonesia memang kaya, punya banyak sumber daya, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia belum 100% punya kemampuan untuk memanfaatkannya secara mandiri. Masih harus bekerja sama dengan pihak lain. Nah, untuk itulah diperlukan investasi asing. Yang penting tentunya adalah adanya transfer pengetahuan dan itu tergantung dari niat Indonesia sendiri. Sehingga nantinya Indonesia tidak hanya sebagai negara sumber bahan baku, namun kemudian naik tingkat menjadi negara pengolah yang menikmati nilai tambah dari apa yang diambil dari bumi Indonesia itu. Lalu, apakah Presiden Jokowi tidak melakukan itu? Sepertinya melakukan freeport adalah Indonesia diambil alih. Tentu tidak adil ketika sebuah proses langsung diadili bahkan saat proses tersebut baru berjalan. Tidak adil ketika apa yang sudah menjadi lahan sebelumnya sekarang sedang menerima akibatnya, kemudian kesalahan ditimpakan sepenuhnya kepada Jokowi. Sangat tidak adil. Seperti Refli Harun dan Rizal Ramli itu, mereka merupakan penyebabnya sehingga semua menjadi seperti sekarang ini. Negara lemah, meminta-minta. Lah negara lain juga minta-minta investasi dan Indonesia berlomba untuk mereka. Lalu kenapa Indonesia hanya berlomba agar pantas menjadi tujuan investasi, malah dipersalahkan? Indonesia di bawah Presiden Jokowi jelas tahu diri ketika masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang perlu dipersiapkan, masih banyak yang harus dikembangkan. Menjadi tujuan investasi jelas bukan bertujuan untuk memporak-porandakan serta tidak bisa diartikan sebagai sikap yang lemah dan meminta-minta. Perlu pemerataan, perlu menangkas kesenjangan. Ekonomi tumbuh 5,72%. Pemimpin dunia antri. Refli Harun dan Rizal Ramli, Indonesia lemah. Begitu Indonesia dikukuhkan sebagai presidensi G20, para pemimpin dunia mengantri untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Laporan Badan Pusat Statistik BPS yang baru saja diumumkan, selama kuartal 3 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 5,72%. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 dunia kalau memakai ukuran PDB nominal.
Bahkan ekonomi Indonesia di peringkat ke-7 kalau menggunakan ukuran PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity. Namun di mata dua orang warga Indonesia, Refli Harun dan Rizal Ramli, Indonesia katanya lemah dan di tangan presiden. Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli mengatakan ada ketakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pemilihan terhadap ada domba pembayar, Jokowi bukan solusi bangsa kita. Makin lama semua akan porak-poranda, katanya. Sementara Refli Harun menyatakan bahwa berbagai keberhasilan itu tidak mempakaian Indonesia sebagai negara yang kuat. Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah, pemain-pemain minta itunya visa asing, jelasnya. Ya mau bagaimana lagi, Indonesia memang kaya, punya banyak sumber daya, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia belum 100% punya kemampuan untuk memanfaatkannya secara mandiri. Masih harus bekerja sama dengan pihak lain. Nah, untuk itulah diperlukan investasi asing. Yang penting tentunya adalah adanya transfer pengetahuan dan itu tergantung dari niat Indonesia sendiri. Sehingga nantinya Indonesia tidak hanya sebagai negara sumber bahan baku, namun kemudian naik tingkat menjadi negara pengolah yang menikmati nilai tambah dari apa yang diambil dari bumi Indonesia itu. Lalu, apakah Presiden Jokowi tidak melakukan itu? Sepertinya melakukan freeport adalah Indonesia diambil alih. Tentu tidak adil ketika sebuah proses langsung diadili bahkan saat proses tersebut baru berjalan. Tidak adil ketika apa yang sudah menjadi lahan sebelumnya sekarang sedang menerima akibatnya kemudian kesalahan ditimpalkan sepenuhnya kepada Jokowi. Sangat tidak adil. Seperti Refli Harun dan Rizal Ramli itu, mereka merupakan penyebabnya sehingga semua menjadi seperti sekarang ini. Negara lemah, meminta-minta. Lah negara lain juga minta-minta investasi dan Indonesia berlomba untuk mereka. Lalu kenapa Indonesia hanya berlomba agar pantas menjadi tujuan investasi, malah dipersalahkan? Indonesia di bawah Presiden Jokowi jelas tahu diri ketika masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang perlu dipersiapkan, masih banyak yang harus dikembangkan. Menjadi tujuan investasi jelas bukan bertujuan untuk memporak-porandakan serta tidak bisa diartikan sebagai sikap yang lemah dan meminta-minta. Perlu pemerataan, perlu menangkas kesenjangan.